Deddy Mulyadi menangis mendengar pengakuan Dede Riswanto alias Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Hal itu disampaikan saat pengacara Otto Hasibuan menggelar jumpa pers pada Senin 22 Juli 2024. Dede mengaku siap menggantikan 7 terpidana kasus Vina atas kesaksian palsu yang diberikan pada tahun 2016 silam. Mendengar ucapan tersebut, air mata Deddy semakin tak terbendung, terlebih ketika Otto memuji keberanian Dede yang berani mengakui skenario Aib dan Ibtu Rudiana. Pengakuan dan rasa bersalah Dede yang membuat Deddy menangis. Deddy juga mengatakan yang dipenjarakan kasus Vina adalah kuli bangunan serta kesaksian palsu tragedi Vina dan Eki yang diatur. Ia mempertanyakan mengapa orang yang dipenjara adalah orang yang tidak berdosa. Menurut Deddy, para saksi memiliki alasan kenapa tidak bersuara selama ini. Alasan pertama, takut karena tidak memiliki pendamping hukum. Yang kedua, takut berurusan dengan hukum yang akan menghabiskan sebagian besar waktu yang bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Ketika ditanya mengapa ikut menginvestigasi kasus Vina, Deddy mengatakan tidak ada niat untuk penelusuran dan hanya ingin mengetahui kebenarannya. Otto berharap para terpidana kasus Vina bisa bebas dan Dede tidak perlu dipenjara karena mengakui telah memberikan kesaksian palsu. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya dan Oh ada? Ada. Terus orang gak datang? Nggak datang Pak, karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana katanya? Tidak Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana berarti benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenar-benarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu dengan Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Setelah saya harus pulang, saya harus terima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan? Ya, teteh Pak, sebelum 11,5 viral itu Pak, teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum Pak Deddy, nah tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11
Saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus ke TikTok Ferry, teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Dede. Dede sendiri yang menghubungi dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi dengan Dede membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah, dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, ya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini tidak berpenjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, sangat siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Karena saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Semuanya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan membela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.